Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, nama budaya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kami dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Sebelum menjawab pertanyaan yang telah diberikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Imani, NPM 19321213135. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaannya, tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengembangkan produk baru? Dalam mengembangkan suatu produk baru, perusahaan tentu saja dihadapkan oleh banyak tantangan, antara lain ada A. Inovasi imperatif. Dalam ekonomi dengan perubahan yang begitu cepat, adanya inovasi yang berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Perusahaan yang sangat inovatif mampu untuk mengidentifikasi dan dengan cepat mendeteksi peluang pasar baru. Perusahaan yang gagal untuk mengembangkan produk baru mereka telah meninggalkan penawaran mereka yang sudah ada rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera pelanggan. Teknologi baru, siklus produk yang diperpendek, serta peningkatan persaingan domestik maupun asing. Seperti Kodak, pemimpin lama di pasar film tradisional yang telah lama menghilang, beliau kini telah bekerja keras untuk mengembangkan model bisnis baru dan proses pengembangan produk untuk dunia fotografi digital. Tujuan barunya adalah melakukan untuk foto apa yang dilakukan pada perusahaan Apple untuk musik dengan membantu orang-orang mengatur dan mengelola perpustakaan gambar pribadi mereka. Yang selanjutnya ada B, keberhasilan produk baru. Sebagian besar perusahaan yang telah mapan berfokus pada inovasi tambahan, memasuki pasar baru dengan menyesuaikan produk untuk pelanggan baru, menggunakan variasi pada produk inti untuk tetap selangkah lebih maju dari pasar dan menciptakan solusi sementara untuk masalah industri secara luas. Seperti ketika Scott Paper tidak dapat bersaing dengan Ford Hardwood Paper Co. dalam harga untuk pasar tisu toilet internasional yang menguntungkan, ia meminjam solusi dari sebuah perusahaan Eropa, yakni dispenser yang menampung gulungan kertas tisu yang lebih besar. Scott tidak hanya memenangkan pelanggan di pasar baru itu menjadi kurang rentan terhadap pesaing, seperti Ford Hardwood yang menurunkan harga, tetapi tidak menawarkan gulungan yang lebih besar atau dispenser yang dibuat khusus. Cooper dan Klein-Smith juga menemukan bahwa produk baru yang dirancang semata-mata untuk pasar domestik cenderung menunjukkan tingkat kegagalan yang tinggi, pangsa pasar yang rendah, dan pertumbuhan yang rendah. Mereka yang dirancang untuk pasar dunia atau setidaknya negara-negara tetangga mencapai lebih banyak keuntungan secara signifikan di dalam dan di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Katarina Elvira Suryanti Engkok, NPM 1932121171. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu tentang tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk baru. Tantangan yang selanjutnya yaitu ada kegagalan produk baru. Produk baru terus gagal pada tingkat yang diperkirakan setinggi 50% atau bahkan 95% di Amerika Serikat dan 90% di Eropa. Mereka gagal karena berbagai alasan, yaitu penelitian pasar yang diabaikan atau disalahartikan, melebih-lebihkan ukuran pasar, biaya pengembangan yang tinggi, desain yang buruk atau kinerja yang tidak efektif, penempatan iklan atau harga yang salah, dukungan distribusi yang tidak memadai, pesaing yang melawan balik dengan keras, dan ROI atau pengembangan yang tidak memadai. Selanjutnya ada beberapa kelemahan dan kegagalan produk baru. Yang pertama adalah kekurangan ide penting di area tertentu. Mungkin ada berbagai cara yang tersisa untuk meningkatkan beberapa produk dasar, seperti baja atau deterjen. Yang kedua, pasar yang terfragmentasi.
Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil, yang dapat berarti penjualan dan keuntungan yang lebih rendah untuk setiap produk. Kendala sosial, ekonomi, dan pemerintahan, produk baru harus memenuhi keselamatan konsumen dan masalah lingkungan. Mereka juga harus tangguh jika masa ekonomi sulit. Biaya pengembangan sebuah perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide untuk menemukan hanya satu yang layak untuk dikembangkan, dan dengan demikian sering menghadapi biaya R&D, manufaktur, dan pemasaran yang tinggi. Selanjutnya ada kekurangan modal. Beberapa perusahaan dengan ide bagus tidak dapat mengumpulkan dana untuk meneliti dan meluncurkannya. Yang selanjutnya, waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih singkat. Perusahaan harus belajar memadatkan waktu pengembangan dengan teknik baru, mitra strategis, pengujian konsep awal, dan perencanaan pemasaran lanjutan. Selanjutnya adalah waktu peluncuran yang buruk. Produk baru terkadang diluncurkan setelah kategori tersebut lepas landas atau ketika minat masih kurang. Siklus hidup produk lebih pendek, saingan cepat meniru kesuksesan. Sebagai contoh, Sony dulu menikmati keunggulan 3 tahun dalam produk barunya. Sekarang Matsushita dapat menyalinnya dalam waktu 6 bulan. Hampir tidak ada waktu bagi Sony untuk mengembalikan investasinya. Yang terakhir ada dukungan organisasi. Produk baru mungkin tidak cocok dalam budaya perusahaan atau tidak menerima dukungan keuangan atau dukungan lain yang dibutuhkannya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Susanti Febriani, NPM 017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, struktur dan proses organisasi seperti apa yang digunakan manajer untuk mengawasi pengembangan produk baru? Menurut kami, dalam pengaturan organisasi penganggaran untuk pengembangan produk baru, hasil R&D sangat tidak pasti sehingga sulit untuk menggunakan kriteria investasi normal ketika menganggarkan untuk pengembangan produk baru. Beberapa perusahaan hanya membiayai proyek sebanyak mungkin berharap untuk mencapai beberapa target. Perusahaan lain menerapkan angka persentase penjualan konvensional atau membelanjakan apa yang dibelanjakan pesaing. Yang lain lagi memutuskan beberapa banyak produk baru yang sukses yang mereka butuhkan dan bekerja mundur untuk memperkirakan investasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada mengorganisir pengembangan produk baru. Perusahaan menangani aspek organisasi dari pengembangan produk baru dalam beberapa cara, yaitu beberapa perusahaan memiliki komite manajemen tingkat tinggi yang bertugas meninjau dan menyetujui proposal. Perusahaan-perusahaan besar sedang membentuk departemen produk baru yang dipimpin oleh seorang manajer dengan otoritas substansial dan akses ke manajemen puncak yang tanggung jawabnya meliputi menghasilkan dan menyaring ide-ide baru, bekerja dengan departemen R&D dan melakukan pengujian lapangan dan komersialisasi. Tim lintas fungsional merupakan kelompok lintas fungsi yang ditugaskan untuk mengembangkan produk atau bisnis tertentu. Intrapreneur dibebaskan dari tugas lain dan diberi anggaran, kerangka waktu, dan pengaturan, atau yang disebut dengan sigung. Scanworks adalah tempat kerja informal, terkadang garasi, di mana tim intrapreneurial berusaha mengembangkan produk baru. Yang kedua ada mengelola proses pengembangan. Ide menghasilkan merupakan proses pengembangan produk baru yang dimulai dengan pencarian ide. Beberapa pakar pemasaran percaya bahwa peluang terbesar dan pengaruh tertinggi dengan produk baru ditemukan dengan mengungkapkan rangkaian kebutuhan pelanggan atau inovasi teknologi terbaik yang mungkin tidak terpenuhi. Yang terakhir adalah berinteraksi dengan orang lain. Banyak perusahaan yang pergi keluar batas mereka untuk memanfaatkan sumber eksternal dari ide-ide baru, termasuk pelanggan, karyawan, ilmuwan, insinyur, anggota saluran, agen pemasaran, manajemen puncak, dan bahkan pesaing. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Permanayati, NPM 1932121154. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3.
Apa tahapan utama dalam mengembangkan produk dan layanan baru? Dalam mengembangkan produk dan layanan baru, tahapan utamanya ialah menghasilkan ide. Adapun pengelolaan dalam ide tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah tempat yang logis untuk memulai pencarian. Penggunaan prospek dapat menjadi sumber masukan yang baik. Bahkan ketika mereka berinovasi, produk tanpa persetujuan atau sepengetahuan perusahaan yang memproduksinya. Sepeda gunung berkembang sebagai hasil dari anak-anak muda yang membawa sepeda mereka ke puncak gunung dan turun. Ketika sepeda rusak, anak-anak mulai membuat sepeda yang lebih tahan lama dan menambahkan rem sepeda motor. Meningkatkan suspensi dan aksesoris, mereka bukan perusahaan yang mengembangkan inovasi ini. Kedua, berinteraksi dengan karyawan. Karyawan dapat menjadi sumber ide untuk meningkatkan produksi, produk, dan layanan. Toyota mengklaim karyawannya mengirimkan 2 juta ide setiap tahun. Perusahaan memberikan penghargaan moneter, liburan, atau pengakuan kepada karyawan yang mengajukan ide-ide terbaik. Ide produk baru dapat datang dari penemu, pengacara paten, universitas, dan laboratorium komersial, konsultan industri, biro iklan, firma riset pemasaran, dan publikasi industri. Ketiga, belajar kompetitor. Perusahaan dapat menemukan ide bagus dengan meneliti produk dan layanan pesaing dan perusahaan lain. Mereka dapat mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai pelanggan tentang produk pesaing. Mereka dapat membeli produk pesaing mereka, memisahkannya, dan membangun yang lebih baik. Nama saya Relian Putri Kawardani, NPM 141. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 bagian D, yaitu mengadopsi teknik kreativitas. Yang pertama, daftar atribut. Buat daftar atribut suatu objek seperti obeng, kemudian modifikasi setiap atribut seperti mengganti gagang kayu dengan plastik, memberikan kekuatan forklift, menambahkan kepala skrup yang berbeda, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan yang dipaksakan. Buat daftar beberapa ide dan pertimbangkan masing-masing dalam hubungannya satu sama lain. Dalam mendesain perabot kantor baru, misalnya pertimbangkan meja, rak buku, dan lemari arsip sebagai ide yang terpisah, kemudian bayangkan meja dengan rak buku built-in atau meja dengan file built-in atau rak buku dengan file built-in. Yang ketiga, analisis morfologi. Mulailah dengan masalah seperti mendapatkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain melalui kendaraan bertenaga. Sekarang pikirkan dimensi seperti jenis platform, yaitu gerobak, kursi, gendongan, ataupun tempat tidur. Kedua, yaitu media seperti udara, minyak, air, ataupun rel. Dan yang ketiga adalah sumber daya seperti udara tekan, motor listrik, dan magnet. Dengan mendasarkan setiap kombinasi yang mungkin, Anda dapat menghasilkan banyak solusi baru. Kemudian yang keempat yaitu analisis asumsi terbalik. Buat daftar semua asumsi normal tentang suatu entitas dan kemudian balikan. Alih-alih berasumsi bahwa sebuah restoran memiliki menu, membebankan biaya untuk makanan dan menyajikan makanan, balikan setiap asumsi. Restoran baru mungkin memutuskan untuk hanya menyajikan apa yang dibeli dan dimasak oleh koki pagi itu, dapat menyediakan makanan dan biaya hanya untuk berapa lama orang tersebut duduk di meja, dan dapat merancang suasana yang eksotis dan menyewakan ruang kepada orang-orang yang membawa makanan sendiri. Yang kelima, konteks baru. Sebagai contoh lain, alih-alih mengirim tamu hotel ke meja depan untuk check-in, sambut mereka di tepi jalan dan digunakan perangkat nirkabel untuk mendaftarkan mereka. Semakin banyak ide produk baru muncul dari pemasaran lateral yang menggabungkan dua konsep atau ide produk untuk menciptakan penawaran baru. Berikut adalah contoh yang berhasil, seperti toko SPBU, yaitu toko SPBU ditambah dengan makanan, kemudian sereal batangan, yaitu sereal ditambah dengan cabai.
Perkenalkan, nama saya Putri Ida Ayu Lestari, NPM 19321211047. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3 bagian E tentang menggunakan penyaringan ide. Dalam menyaring ide, perusahaan harus menghindari kesalahan DROP. Hal ini terjadi ketika perusahaan menolak ide yang bagus. Sangat mudah untuk menemukan kesalahan dengan ide-ide orang lain. Beberapa perusahaan bergidik ketika mereka melihat kembali ide-ide yang mereka tolak atau bernapas lega ketika mereka menyadari betapa mereka hampir menjatuhkan apa yang akhirnya menjadi sukses besar. Manajemen dapat menilai ide-ide yang bertahan dengan menggunakan metode indeks tertimbang. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Krishna, MPM 324. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa cara terbaik untuk mengelola proses pengembangan produk baru? A. Konsep ke strategi. Analisis conjoint preference konsumen terhadap konsep produk alternatif dapat diukur dengan analisis conjoint, suatu metode untuk menurunkan nilai utilitas yang dilampirkan konsumen pada sebagai tingkat atribut produk. Analisis conjoint telah menjadi salah satu alat pembangun dan pengujian konsep yang paling populer. B. Konsep ke strategi. Pengembangan strategi pemasaran. Setelah pengujian konsep yang berhasil, manajer produksi baru akan mengembangkan rencana strategi 3 bagian awal untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan perilaku pasar sasaran, persen produk yang direncanakan, dan sasaran penjualan, pangsa pasar, dan laba yang dicari dalam beberapa tahun pertama. Target pasar untuk minuman sarapan instan adalah keluarga dan anak-anak yang mau menerima bentuk sarapan baru, nyaman, bergizi, dan murah. Perusahaan awalnya akan menargetkan untuk menjual 500 kasus atau 10% dari pasar. C. Konsep hingga strategi pengembangan strategi pemasaran. Bagian kedua mengurai harga yang direncanakan, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran. Untuk tahun pertama, produk akan ditawarkan dengan coklat, vanila, dan stroberi dalam paket individu berisi 6 hingga kotak dengan harga eceran $2,49 per kotak. Akan ada 48 per kotak. 1 kotak gratis untuk setiap kotak yang 4 kotak yang dibeli, ditambah tujuan iklan koperasi. Sampel gratis akan dibagikan dari pintu ke pintu. Salinan iklan akan menekan konsep manfaat nutrisi dan kenyamanan. Konsep eksekusi iklan akan bersifat pada anak kecil yang minum sarapan instan dan tumbuh kuat selama tahun pertama. Akan dihabiskan untuk riset pemasaran, untuk membeli audit toko dan informasi panel konsumen untuk memantau reaksi pasar dan tingkat pembelian. D. Konsep ke strategi. Yang pertama, pengembangan strategi pemasaran. Bagian ketiga dari rencana strategi pemasaran mengembangkan rencana jangka panjang, sasaran penjualan, dan laba dalam strategi pemasaran dari waktu ke waktu. Perusahaan bermaksud untuk menekan 25% pasar dan menganalisis pengembangan investasi setelah pajak sebesar 2%. Untuk mencapai pengembalian ini, kualitas produk akan mulai tinggi dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Melalui penelitian teknis, harga awal akan ditetapkan pada level tinggi, diturunkan secara bertahap untuk memperluas pasar dan memenuhi persaingan. Total anggaran promosi yang digenjot setiap tahun sekitar 20% dengan riset pembagian promosi iklan penjualan awal 65:35, perkembangan akhirnya menjadi 50:50. Riset pemasaran akan dikurangi menjadi $60.000 per tahun setelah tahun pertama.
Yang kedua, analisis bisnis. Setelah manajemen pengembangan konsep produk dan pemasaran strategi dapat mengevaluasi daya tarik bisnis proposal, manajemen perlu menyiapkan proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk menentukan apakah mereka memenuhi persetujuan perusahaan. Jika mereka melakukannya, konsep dapat pindah ke tahap pengembangan. Yang E, pengembangan ke komersialisasi. Yang pertama, pengembangan produk. Pekerjaan menerjemahkan persyaratan pelanggan target menjadi pekerjaan prototipe dibantu oleh sepakat metode yang dikenal sebagai fungsi kualitas penyebaran atau KVD. Metodologi mengambil daftar untuk diinginkan atribut CA yang dihasilkan oleh riset pasar dan belokkan mereka ke dalam daftar atribut teknik EA yang insinyur dapat menggunakan. Misalnya, pelanggan truk yang diusulkan mungkin ingin tingkat pengecepatan, tentunya CA insinyur dapat mengubah ini menjadi tenaga kuda yang dibutuhkan serta teknik lainnya. Prototipe fisik. Tujuan Departemen R&D adalah mengembangkan prototipe yang mewujudkan atribut kunci dalam persyaratan konsep produk, bekerja dengan aman dan menggunakan dalam kondisi normal, dan dapat diproduksi dalam biaya produksi yang dianggarkan. Di masa lalu, mengembangkan dan membuat teknologi yang sukses dapat berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Teknologi realitas virtual yang canggih dan web sekarang memungkinkan membuat prototipe yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Proses pembangunannya, simulasi misalnya, memberikan perusahaan fleksibilitas untuk menanggapi informasi baru dan menyelesaikan kepastian dengan cepat mengeksplorasi alternatif. B. Uji pelanggan. Ketika proses sudah siap, mereka harus dimasukkan pengujian pelanggan yang ketat sebelum mereka memasuki pasar. Pengujian alfa menguji produk di dalam perusahaan untuk melihat bagaimana kinerja dalam aplikasi yang berbeda-beda. Setelah menyempurnakan metodologi lebih lanjut, perusahaan pindah pengujian beta dengan pelanggan. Yang kedua, pengujian pasar. Setelah manajemen puas dengan fungsional dan psikologis kinerja, produk siap untuk dicap dengan nama, logo, dan kemasan, kemudian pergi ke tes pasar. Isu utama adalah berapa banyak penguji pasar yang harus dilakukan dan apa jenisnya. Besarnya pengaruh biaya investasi dan risiko di pihak bersangkutan sisi, dan tekanan waktu dan biaya penelitian di sisi lain. Tinggi produk investasi berisiko tinggi yang peluang kegagalan tinggi, harus teruji pasar. Biaya menjadi persentase yang tidak signifikan dari total biaya proyek. Produk berisiko tinggi dan menciptakan kategori produk baru. Pertama, minuman sarapan instan dan memiliki fitur penguat pertama, pasta gigi, menjamin lebih banyak penguji pasar daripada produk yang dimodifikasi. 3. Pengujian pasar barang konsumen. Tes produk berusaha memikirkan 4 variabel: percobaan pertama, pengulangan, adopsi, dan frekuensi pembelian. A. Riset gelombang penjualan. Konsumen yang awalnya mencoba produk tanpa biaya diawali kembali atau produk pesaing dengan harga sedikit lebih murah. Penawaran dapat dilakukan sebanyak 5 kali. Gelombang penjualan, sedangkan perusahaan yang mencatat beberapa pelanggan memilih lagi dari tingkat kepuasan yang mereka laporkan. B. Pemasaran uji simulasi. 30-40 pembeli yang memenuhi syarat ditanya tentang keakraban mereka dengan frekuensi dalam kategori produk tertentu, dan hadirin penyaringan singkat, baik iklan TV terkenal maupun baru iklan
cetak satu iklan mengiklankan produk baru tidak keluar. Untuk perhatian konsumen menerima sejumlah kecil uang dan bidang di toko mana mereka dapat membeli barang apa saja. Ini memberikan ukuran efisiensi relatif iklan terhadap iklan pesaing dalam merangsang percobaan. Konsumen ditanya alasan mereka membeli atau tidak membeli. Mereka diwawancari melalui telepon untuk menentukan produk, sikap penggunaan, kepuasan, dan niat pembeli kembali. Cara ini bisa diberikan beberapa hasil sangat akurat tentang efektivitas periklangan dan tarif percobaan. C. Pemasaran uji kendali. Pemasaran perusahaan dengan produk baru menentukan jumlah dan toko geografis yang ingin diuji. Sebuah perusahaan riset memberikan produk ke panel toko yang berpartisipasi dan rak kontrol posisi, harga, dan jumlah tampilan dan titik promosi pembelian. Pembinaan elektronik mengukur penjualan diperiksa titik perusahaan, juga dapat mengevaluasi dampak lokal, iklan dan promosi, dan wawancara sampel pelanggan nanti untuk mendapatkan kesan mereka tentang produk. Perkenalkan, nama saya Ketuten Skirota, NPR Makir 685. F. Pengembangan hingga komersialisasi. Pengujian pasar barang konsumen. Pemasaran uji terkendali. Perusahaan dengan produk baru menentukan jumlah toko dan lokasi geografis yang ingin diuji. Sebuah firma riset mengirimkan produk ke panel toko yang berpartisipasi dan mengontrol posisi rak, harga, jumlah tampilan, pajangan, dan promosi titik pembelian. Pembina elektronik mengukur penjualan saat check out. Perusahaan juga dapat mengevaluasi dampak iklan dan promosi lokal serta mewawancarai sampel pelanggan nanti untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk tersebut. J. Pengembangan hingga komersialisasi. Pengujian pasar barang konsumen. Pasar uji. Cara terbaik untuk menguji produk konsumen baru adalah dengan memasukkannya ke dalam pasar uji coba penuh. Perusahaan memilih beberapa kota yang representatif dan melakukan kampanye komunikasi pemasaran penuh, dan tenaga penjualan mencoba menjual perdagangan dengan membawa produk dan memberikan paparan rak yang baik. Uji pemasaran juga mengukur dampak dari rencana pemasaran alternatif dengan menerapkan di berbagai kota. H. Pengembangan hingga komersialisasi. Pengujian pasar barang konsumen. Pasar uji. Tindakan apa yang harus diambil? Jika pasar uji menunjukkan tingkat percobaan dan pembelian kembali tinggi, pemasar harus meluncurkan produk secara nasional. Jika tingkat uji coba tinggi dan tingkat pembelian kembali rendah, desain ulang atau jatuhkan produk. Jika tingkat percobaan rendah dan tingkat pembelian kembali tinggi, kembangkan komunikasi pemasaran untuk meyakinkan lebih banyak orang untuk mencobanya. Dan terakhir, jika tingkat percobaan dan pembelian kembali kedua rendah, tinggalkan produk. I. Pengembangan hingga komersialisasi. Komersialisasi menimbulkan biaya tertinggi perusahaan sampai saat ini. Perusahaan perlu membuat kontrak untuk memproduksi atau membangun menyewa fasilitas manufaktur skala penuh. Untuk produk makanan baru, pengeluaran pemasaran biasanya mewakili 57% dari penjualan tahun pertama. Untuk melakukan produk baru, perlu ada pertimbangan sebagai berikut. A. Kapan? Yang pertama, first entry perusahaan. Pertama, yang memasuki pasar biasanya menikmati keuntungan penggerak pertama dengan mengunci distributor dan pelanggan utama, serta mendapatkan kepemimpinan. Tapi jika terburu-buru ke pasar sebelum benar-benar didebuk, entry pertama bisa menjadi bumerang. Yang kedua, parallel entry perusahaan mungkin perlu mengatur waktu masuknya bertepatan dengan masuknya pesaing. Pasar mungkin lebih memperhatikan ketika dua perusahaan mengiklankan produk baru. Yang ketiga, late entry perusahaan mungkin menunda peluncurannya sampai setelah pesaing menanggung biaya
mendidik pasar, dan produknya dapat mengungkapkan kekurangan yang dapat dihindari oleh pendatang yang terlambat. Peserta yang terlambat juga dapat mempelajari ukuran pasar. Jika produk baru menggantikan produk lama, perusahaan mungkin menunda sampai stok produk lama habis. Jika produk musiman, mungkin menunggu sampai musim tiba. B. Di mana? Strategi geografis. Perusahaan kecil memilih kota yang menarik dan melakukan kampanye kilat. Memasuki kota lain satu persatu, perusahaan besar memperkenalkan produk mereka ke seluruh wilayah dan kemudian pindah ke wilayah berikutnya. Dengan web yang menghubungkan bagian-bagian dunia yang jauh, persaingan lebih mungkin melintasi batas-batas negara. Perusahaan semakin meluncurkan produk baru secara bersamaan seluruh dunia. C. Kepada siapa? Prospek pasar target. Dalam pasar peluncuran, perusahaan harus menargetkan distribusi awal dan promosi ke kelompok prospek terbaik. Idealnya, mereka harus menjadi pengguna awal, pengguna berat, dan pemimpin opini yang dapat dijangkau dengan biaya rendah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Darmawan, NPM 1932121541. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat difusi dan adopsi konsumen terhadap produk dan layanan yang baru diluncurkan? Jawabannya, adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: yang pertama, kesiapan untuk mencoba produk baru dan pengaruh pribadi. Tingkat keinovativan seorang sebagai sejauh mana seorang individu relatif lebih awal dalam mengadopsi ide-ide baru daripada anggota lain dari sistem sosialnya. Perusahaan sering menargetkan inovator dan pengadopsi awal dengan peluncuran produk. Yang kedua, karakteristik inovasi. 5 karakteristik mempengaruhi tingkat adopsi inovasi, yaitu: yang pertama, keunggulan relatif, sejauh mana inovasi tampak lebih unggul daripada produk yang ada. Yang kedua, kompatibilitas, sejauh mana inovasi cocok dengan nilai-nilai dan pengalaman individu. Yang ketiga, kompleksitas, sejauh mana inovasi itu sulit untuk dipahami atau digunakan, dapat dibagi sejauh mana inovasi dapat dicoba secara terbatas. Yang keempat, dan pengaruh pribadi. Tingkat keinovativan seorang sebagai sejauh mana seorang individu relatif lebih awal dalam mengadopsi ide-ide baru daripada anggota lain dari sistem sosialnya. Perusahaan sering menargetkan inovator dan pengadopsi awal dengan peluncuran produk. Yang kedua, karakteristik inovasi. 5 karakteristik mempengaruhi tingkat adopsi inovasi, yaitu: yang pertama, keunggulan relatif, sejauh mana inovasi tampak lebih unggul daripada produk yang ada. Yang kedua, kompatibilitas, sejauh mana inovasi cocok dengan nilai-nilai dan pengalaman individu. Yang ketiga, kompleksitas, sejauh mana inovasi itu sulit untuk dipahami atau digunakan, dapat dibagi sejauh mana inovasi dapat dicoba secara terbatas. Yang keempat, komunikabilitas, sejauh mana manfaat pengguna dapat diamati atau dijelaskan kepada orang lain. Karakteristik lain yang mempengaruhi tingkat adopsi adalah biaya, risiko, dan ketidakpastian, kredibilitas ilmiah, dan persetujuan sosial. Baik, sekian penyampaian dari jawaban kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup penyampaian kami dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.